Shalom, selamat bertemu kembali. Jemaat BPW Anugerah dari Allah, hari ini Minggu 5 Juni 2022. Berharap kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kita akan mulai ibadah kita dengan tema besar bulan Juni ini, Roh Kudus dan Orang Percaya. Saya akan membacakan panggilan berbakti dan kita akan menyimaknya bersama-sama. Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Bapak Ibu, adik-adik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama dan kita akan menghampiri hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum kita memasuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa, lebih dalam kami menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu di pagi yang indah ini. Di awal Juni kami bersama-sama anggota keluarga Tuhan yang lain rindu berbakti, bersekutu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak, kiranya hadirat Tuhan saat ini boleh kami rasakan dan menyentuh setiap hati. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, ketika kami semua mengikuti rangkaian ibadah ini, hati kami, jiwa kami, segala hal dalam kehidupan kami, diubahkan Tuhan menjadi lebih baik.
Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang baik, pimpin setiap kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga hanya hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam pertemuan kami saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyiapkan hati kami sekali lagi kepada Tuhan, menyerahkannya untuk rela lebih lagi diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan rangkaian ibadah ini. Haleluya, amin. Pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia, gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Sekalian kita di sini pun akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat persembahan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan menyerahkan bersama-sama persembahan dan persepuluhan kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang saat ini sedang kami jalani masing-masing dalam kehidupan kami. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh berkarya, kami boleh bekerja, menghasilkan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami mau menyerahkan persembahan serta persepuluhan kami sebagai bukti cinta kasih, rasa hormat, kekaguman kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, untuk pemeliharaan, untuk kasih sayang yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena senantiasa Engkau memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Bapa, sekali lagi terimalah persembahan dan persepuluhan kami, karena kami menyerahkannya dengan hati yang penuh kejujuran, ucapan syukur dan rasa sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan serta persepuluhan kami. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang siang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Diki Andreas dengan tema Roh yang berkuasa. Roh yang lembut, manis, penghibur, penolong diri kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini akan menjadi lagu persiapan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara serta adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali Tuhan pertemukan kita di dalam ibadah di minggu pertama bulan Juni. Kita bersyukur Tuhan telah membawa kita sampai di pertengahan tahun 2022 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pak Pendeta, apa yang akan kita pelajari sepanjang bulan Juni ini? Kita akan belajar mengenai Roh Kudus dan orang percaya. Roh Kudus dan orang percaya. Bertepatan hari ini, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastikan Bapak Ibu semua mengikuti rangkaian khotbah ini sepanjang bulan Juni ini, karena saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus berdiam dalam diri kita sebagai orang percaya, seperti yang Tuhan Yesus janjikan sebelum Ia naik ke surga. Ia berjanji dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Perhatikan, ada janji yang luar biasa. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu ayat yang sungguh memberikan kepada kita penghiburan, sungguh memberi kita kekuatan. Kenapa? Karena kita tidak dibiarkannya sendiri. Tuhan berkata, "Aku gak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Betul saja Bapak Ibu Saudara, 10 hari setelah kenaikannya ke surga, Ia datang kembali. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun dalam diri kita setiap orang percaya. Dan Roh Kudus ini adalah roh yang berkuasa. Kenapa saya katakan Ia adalah roh yang berkuasa? Karena Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang tinggal dalam diri kita setiap orang percaya. Roh yang berkuasa. Firman Tuhan inilah yang akan kita pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membahas mengenai roh yang berkuasa dalam hidup kita, pertama-tama Bapak Ibu dan saya harus memahami betul siapa itu Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kita harus memahami siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah sekedar kekuatan yang Allah berikan. Roh Kudus bukanlah sekedar kuasa yang Allah berikan, tetapi lebih dari itu, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya, Ia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Ia pribadi, Ia memiliki perasaan. Roh Kudus memiliki perasaan sama seperti Bapak Ibu dan saya. Ia memiliki perasaan. Ia dapat berduka cita. Kapan dia berduka cita, Pak Pendeta? Ketika Bapak Ibu dan saya tidak hidup dalam ketaatan. Dia berduka cita seperti yang dicatat dalam Efesus 4 ayat 4. Roh Kudus juga memiliki kecerdasan. Alkitab berkata Ia mengetahui dan Dia menyelidiki segala sesuatu yang dari Allah. 2 Korintus pasal 10, pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ia juga memiliki pikiran. Ia juga dapat mengajar. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 3. Semua ayat-ayat yang saya sampaikan, silakan Bapak, Ibu, Saudara nanti pelajari kembali. Roh Kudus juga Ia memiliki kehendak. Sehingga Alkitab berkata, dengan kehendaknya Ia membagi-bagikan karunia kepada orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu bukti bahwa Roh Kudus adalah roh yang berkuasa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya kurang lebih Alkitab mencatat ada 120 orang dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu mengubahkan hidup mereka. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4, bagaimana kuasa Roh Kudus mengubah hidup mereka. Bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai pelayanan para murid dengan urapan, dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang heran.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu tentang seorang yang bernama Petrus, salah satu murid dari Tuhan. Ia adalah, Alkitab katakan, seorang yang penakut. Ia seorang yang tidak terpelajar. Alkitab katakan Kisah Rasul 4 ayat 13. Dia juga pernah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus berkuasa atas dirinya, ketika Roh Kudus tinggal dalam dirinya, Roh Kudus mengubahkan kehidupan Petrus. Dia menjadi pribadi yang berani. Bahkan ketika ia berkhotbah, bagaimana kuasa Roh Kudus mengurapinya, menyertai khotbahnya, sehingga ada 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena roh yang berkuasa itu ada sekarang tinggal dalam diri Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan juga di dalam keempat Injil di dalam Alkitab, kita baca sedikit sekali kita temukan para murid Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tetapi yang luar biasa, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-11, itu diceritakan bagaimana mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menerima karunia-karunia yang luar biasa. Sekarang, melalui mereka ada mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Bagaimana orang lumpuh disembuhkan, bagaimana orang mati dibangkitkan, bagaimana Roh Kudus menyertai pelayanan mereka, bagaimana mereka mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Sampai seluruh daerah di Yerusalem gempar, bahkan sampai ke Asia Kecil. Bapak Ibu Saudara, apa rahasianya? Apa yang mengubah hidup mereka? Yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak gereja berusaha memajukan pelayanan, tetapi banyak juga dari mereka yang gagal. Salah satu alasannya karena tidak lagi mengandalkan kuasa roh. Banyak orang yang lebih percaya sama kemampuannya dengan metode yang mereka pikir akan bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Namun pada faktanya, tanpa penyertaan kuasa roh, pelayanan akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di hari Pentakosta ini, berhubungan dengan roh yang berkuasa yang Allah telah berikan. Secara khusus pada konteks pembacaan kita hari ini adalah kuasa untuk menjadi saksinya. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pelajaran pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, sadari bahwa Bapak Ibu dan saya sudah menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Sekali lagi saya katakan, sadari bahwa kita sudah menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus sekarang telah turun ke atas kita? Roh Kudus telah turun. Roh Kudus telah dicurahkan dalam hidup kita. Kapan itu? Yaitu 50 hari setelah kebangkitannya. 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Yang hari ini kita peringati, yaitu hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya tidak tahu, tidak menyadari, bahkan tidak yakin bahwa ia telah diberi kuasa untuk menjadi saksi. Bahkan kuasa untuk mengusir roh jahat. Kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksinya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul 1 ini, dalam ayat 8, kata kuasa ini dalam bahasa asli yaitu dunamis. Ini akar kata dari dinamit. Ya, bagaimana kuasa yang besar. Ini kuasa yang sungguh-sungguh dapat melakukan mujizat yang luar biasa. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau Bapak Ibu baca kalimat selanjutnya, setelah ia beri kuasa, dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Siapa dia? Siapa mereka? Siapa kamu di sini?
yaitu kita semua. Bapak, Ibu, dan saya, kita menjadi saksi. Ini mengingatkan kita bahwa tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi saksi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, ini bukan tentang gereja. Ini juga bukan tentang diri kita. Ini bukan tentang seberapa hebatnya kita. Tetapi ini tentang Dia yang telah mengalahkan maut, yang telah naik ke surga, yang memberi kepastian keselamatan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan sekarang tugas kita yaitu menjadi saksi Tuhan. Bukan tugas pendeta saja, bukan tugas pelayan saja, tetapi setiap Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan mengerti, Bapak, Ibu, Saudara, tugas menjadi saksi tidaklah mudah. Sehingga Tuhan memberi kita kuasa. Sehingga Tuhan memberi kita Roh Kudus. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Jadi keberhasilan Bapak Ibu dalam bersaksi itu bukan berasal dari kepasihan kita dalam berbicara. Ini bukan karena metode yang kita pakai. Tetapi keberhasilan kita dalam menjadi saksi Tuhan itu murni karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Jadi pagi ini jangan berkata, Pak Pendeta, saya nggak mampu. Saya nggak bisa bersaksi. Karena sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara, kuasa yang besar itu telah Allah berikan kepada kita. Roh Kudus itu telah tinggal dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan, kita mengandalkan kuasa Roh di dalam bersaksi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyebaran Injil sampai ke seluruh dunia sebenarnya ini adalah suatu pencapaian yang sebenarnya mustahil dilakukan oleh para murid Yesus. Karena kenapa? Karena Alkitab berkata mereka orang biasa, mereka orang-orang yang tidak terpelajar. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13. Alkitab berkata apa? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, perhatikan, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Sehingga dikatakan, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Murid-murid orang biasa. Bahkan Alkitab katakan orang yang tidak terpelajar. Tapi mereka mampu mengubah dunia. Mereka mampu menjadi saksi Tuhan yang luar biasa sehingga Injil bisa tersebar sampai saat ini. Itu sungguh membuktikan betapa hebat kuasa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus adalah Roh yang berkuasa. Mari pagi ini setiap kita, setiap Bapak, Ibu, dan saya, tanpa terkecuali, mari jadi saksinya. Ingat, Tuhan telah memberi kita kuasa. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, apa yang kita pelajari di sini? Kita harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, kita harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus dalam menjadi saksinya. Jadi bukan hanya menyadari bahwa kita telah diberi kuasa, tetapi Bapak, Ibu, dan saya harus sungguh-sungguh bergantung kepada kuasa Roh tersebut. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam setiap aspek hidup kita, termasuk dalam bersaksi, termasuk dalam melayani Tuhan, termasuk ketika Bapak, Ibu mengajar dalam sekolah minggu. Kita perlu sungguh-sungguh minta Tuhan Roh Kudus tuntun, Roh Kudus beri kuasa. Ketika Bapak, Ibu juga menjalani hidup sehari-hari, kita perlu bergantung. Kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara, yang membuat kita mampu menjadi saksi Kristus, yaitu Roh Kudus sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu bergantung sama pimpinan, kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam poin kedua ini, firman Tuhan mengingatkan kita, ketika Bapak, Ibu, dan saya rindu menjadi saksinya, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingin bertemu dengan orang-orang, jangan lupa berdoa, mendoakannya terlebih dahulu.
Kenapa? Karena kita dapat memberi seluruh waktu kita untuk berbicara kepada seseorang mengenai Yesus, tetapi kita tidak dapat mengubah kehidupannya. Kenapa? Karena ini semua hanya pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubah hati seseorang. Roh Kuduslah yang akan menolong kita bersaksi tentang Yesus. Jangan bergantung kepada kehebatan kita semata-mata. Jangan berpikir, wah saya bisa bergaul, saya bisa berbicara, saya bisa membangun hubungan dengan baik dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, tanpa penyertaan Roh, semua akan sia-sia. Oleh sebab itu, kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh. Sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus. Seperti yang Rasul Paulus lakukan. Ia sendiri merasa takut, dia sendiri merasa lemah, merasa gentar ketika menyampaikan kabar baik. Tetapi apa yang ia lakukan? Perhatikan dalam 1 Korintus 2. Bapak Ibu Saudara perhatikan. 1 Korintus 2 ayat 3-5. Saya akan bacakan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Perhatikan, siapa di sini yang masih takut, suka gentar kalau mau bersaksi? Ternyata Paulus juga sama, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ia sangat takut, dia sangat gentar, dia juga punya kelemahan. Tapi yang luar biasa di ayat 4 dia katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi, perhatikan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini ada pertanyaan, apa yang membuat Bapak, Ibu, dan saya enggan untuk jadi saksi Kristus? Apakah itu rasa malu? Apakah itu rasa minder, rasa takut, atau perasaan tidak mampu? Pagi hari ini, Tuhan mengingatkan, Tuhan telah memberi kepada kita kuasa Roh Kudus, kuasa yang besar untuk menjadi saksinya. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini, kita sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Karena hanya Roh Kudus sajalah yang berkuasa mengubah hati seseorang. Jangan datang dengan kekuatan sendiri, tapi kita boleh datang dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan biarlah hidup kita menjadi saksinya Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, di hari Pentakosta ini kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Allah telah memberi kami Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang berkuasa, menolong kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Tetapi Engkau tinggal dalam diri kami, memberi kami kekuatan, memberi kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh setiap hari dalam hidup kami boleh bergantung penuh kepada kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami, lewat hidup kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Lewat hidup kami, banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kalau ada di antara kami yang takut, yang tidak berani untuk menjadi saksi-Mu, biarlah pagi ini kami boleh diingatkan sesungguhnya ada kuasa yang besar menyertai kami, menolong kami menjadi saksi-Mu. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapa, hamba berdoa juga ya Tuhan, kalau sekiranya saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kesulitan dalam hal keuangan, bergumul dengan masalah dalam rumah tangga, Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk bertahan, bahkan kekuatan untuk boleh kami melewati setiap persoalan yang ada dengan kekuatan
oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Bapa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang Allah telah curahkan dalam hidup kami, kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu menjadi saksinya. Kita percaya ada kuasa yang besar, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar ketika Roh Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Mari meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama dengan memuji Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Ibadah Minggu 5 Juni 2022 telah kita laksanakan bersama-sama. Kita akan berpisah dan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Tetap terus doakan supaya kerinduan kita bersama untuk memiliki sebuah gedung gereja bisa segera terlaksana. Dan kita terus berdoa dengan tidak henti, minta kepada Tuhan agar semua ini terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.